Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk semuanya, anak-anakku OSIS yang saya banggakan. Pertama, marilah kita bersyukur atas segala nikmat yang Allah Tuhan berikan pada kita, sehingga di masa pandemi ini kita tetap diberikan kesehatan, kekuatan lahir dan batin. Selanjutnya, untuk kegiatan OSIS ini memang luar biasa. OSIS SMP Negeri 1 Klaten ini betul-betul saya merasa bangga dengan kerja-kerjanya. Satu, melatih kepemimpinan, yang kedua kemandirian, tanggung jawab terhadap sebuah amanah yang diberikan, mampu mengelola diri dan orang lain. Ini yang akan membuat jiwa-jiwa yang ada dalam diri pengurus OSIS itu menjadi lebih baik, sehingga kesuksesan itu tidak hanya sebagai bagian untuk dirinya sendiri, tetapi juga bisa menjadi contoh bagi yang lainnya. Oleh karena itu, setiap tahun, setiap episode mereka mengadakan seleksi, dan seleksi inilah yang menentukan arah OSIS ke depan, sehingga betul-betul selektif, menjadi orang yang tetap rendah hati, merasa sama sebagai siswa di SMP Negeri 1 Klaten, tidak merasa lebih dibandingkan yang lain. Dengan seleksi itu sebenarnya menunjukkan bahwa mereka mempunyai kelebihan dibandingkan siswa yang lain. Mereka punya potensi, punya bakat, sehingga mereka apa yang ada dalam dirinya itu bisa diaktualisasikan dalam kehidupan sehari-hari kelak. Kemudian yang berikutnya, kegiatan OSIS ini sangat banyak. Selain latihan dasar kepemimpinan, juga melatih mereka menjadi jiwa gotong royong. Banyak kegiatan-kegiatan OSIS yang mereka biayai sendiri tanpa meminta bantuan orang lain, sudah mau mengorbankan harta, tenaga, dan pikirannya serta waktu. Waktu mestinya dipakai untuk belajar, tapi mereka dengan ikhlas mengorbankan waktunya. Sudah berkorban waktu, masih biaya lagi. Ketika ada kekurangan pembiayaan, mereka mampu dan mau serta ikhlas untuk mengeluarkan biaya itu untuk kegiatan-kegiatan yang sesuai dengan keinginan siswa SMP Negeri 1 Klaten. Anak-anak OSIS yang saya banggakan, tetap semangat berjuang, jaga kesehatan dimanapun Anda berada. Semoga kalian selalu sukses dimanapun Anda berada. Tetap jaga kesehatan, jaga diri baik-baik, jaga dengan lingkungan, tetap laksanakan protokol kesehatan, pakai masker, jaga jarak, itu yang utama, sehingga kita tetap sehat dalam kondisi apapun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alan Alfred Arisusanto, nomor siswa 19987. Saya adalah ketua umum dari OSIS SMP Negeri 1 Klaten. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah dan seluruh Bapak, Ibu Guru dan karyawan, dan seluruh siswa-siswi SMP Negeri 1 Klaten yang saya sayangi dan saya banggakan. Pada kesempatan kali ini, saya mewakili pengurus OSIS akan menyampaikan beberapa pesan. Yang pertama, kami mengucapkan selamat datang kepada seluruh adik-adik siswa baru karena telah bisa berhasil menjadi siswa baru SMP Negeri 1 Klaten. Selanjutnya, kami berpesan kepada adik-adik semua agar bisa menjadi penerus perjuangan kami, agar bisa membangun SMP Negeri 1 Klaten yang lebih baik. Yang kedua, kami ingin berpesan untuk selalu menghormati ibu bapak guru, karyawan yang ada di SMP Negeri 1 Klaten. Tidak lupa juga kepada kakak kelas kalian agar selalu bisa menjaga sikap dalam pergaulan. Dan selanjutnya, senantiasa untuk mentaati tata tertib yang berlaku di SMP Negeri 1 Klaten. Yang ketiga, kami ingin mengucapkan untuk agar tetap semangat dalam keadaan pandemi seperti saat ini. Walaupun kita belum bisa bertatap muka, tetapi kami harap kalian semua tetap bisa bersemangat belajar dari rumah, dan tetap berdoa agar keadaan pandemi seperti saat ini segera berakhir. Sekian yang dapat saya sampaikan untuk mewakili pesan-pesan dari pengurus OSIS SMP Negeri 1 Klaten. Tetap semangat, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Osaka, selamat datang di kanal YouTube Osaka Galeri OSIS SMP Negeri 1 Klaten. Di episode ini kita akan bahas lebih dalam lagi tentang organisasi dan ekstrakurikuler yang ada di Osaka.
Di depan saya udah ada salah satu ketua dari organisasi DSAK. Kira-kira organisasi apa ya? Silahkan memperkenalkan diri. Ya, perkenalkan, nama saya Alan Tio Alfat Arisanto, bisa dipanggil Tio, nomor induk siswa 19987. Saya Ketua Umum OSIS SMN Negeri 1 Klaten. Apa sih OSIS itu? Ya, jadi OSIS adalah suatu organisasi yang berada di tingkat sekolah di Indonesia yang dimulai dari sekolah menengah, yaitu sekolah menengah pertama sampai sekolah menengah atas. OSIS diurus dan dikelola oleh murid-murid yang terpilih untuk menjadi pengurus OSIS. Biasanya organisasi ini memiliki seorang pembimbing dari guru yang dipilih dari pihak sekolah. Kalau gitu kita langsung lanjut aja ke Q&A yang udah dibuka di akun Instagram OSIS SMP Negeri 1 Klaten. Pertanyaan yang pertama, pengurus OSIS itu dari kelas berapa aja, Kak? Biasanya kita open recruitment itu dari kelas 7 dan 8. Nanti kita pernah tugas di kelas 9 awal. Terus resiko jadi OSIS apa aja, Kak? Tentu nggak sedikit ya resikonya. Banyak. Lumayan banyak, betul. Jadi tentu mungkin nanti beberapa resikonya yang agak berat adalah gimana kita cara membagi waktu gitu. Karena kadang antara kita mempersiapkan acara itu kan sering kan OSIS. Dengan kita membagi dengan jadwal pelajaran itu sebenarnya kalau siswa yang nggak bisa membagi dengan baik, otomatis nanti di bagian utamanya, di bagian pelajaran sekolahnya itu sangat berisiko ketinggalan. Maka pintar-pintarnya kita sendiri aja gimana cara ngatur waktu gitu biar kita tetap bisa menjalankan dua-duanya itu dengan baik. Selain resiko pasti juga ada keuntungannya di OSIS sesuai sama pertanyaan yang ini. Iya. Keuntungannya jadi pengurus OSIS apa ya, Kak? Oke, jadi tentunya keuntungannya juga nggak sedikit, pasti lebih banyak lagi. Dimulai dari kita bisa mendapatkan ilmu yang misalnya dari pelajaran biasa kita nggak dapat, terus dari kerja tim, tentunya kita bisa membangun kerja tim kan, kemampuan kerja tim kita lebih baik. Lalu disiplinnya dari disiplin waktu, tentunya kita dituntut untuk selalu profesional juga di dalam organisasi. Lalu kita bisa menambah pergaulan juga, dan selanjutnya bisa menambah keluarga di sekolah, karena kita di OSIS itu dipersatukan sebagai keluarga, bukan sebagai hanya masuk organisasi terus jadi pengurus biasa gitu, enggak. Kita di sini dipersatukan sebagai keluarga. Dan karena kan isinya juga dari berbagai kelas. Iya, jadi kita bisa juga belajar gimana cara mengatasi, karena semua orang kan juga nggak sama kan. Makanya dari itu kita bisa belajar bagaimana lebih baik untuk bergaul dan bekerjasama. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, event apa yang paling disenengin? Yang paling berkesan ya, untuk selama saya di sini dari kelas 7 ya, yang paling seru menurut saya semuanya Yang paling mungkin paling asik sih LDK sama HUT, itu paling puncak. Kalau LDK seru. Itu apa ya? Kalau LDK itu latihan dasar kepemimpinan. Itu puncak dari seleksi pengurus OSIS. Gitu. Okay. Tesnya apa aja ya, Kak, untuk jadi pengurus OSIS? Oke, yang pertama kita akan biasanya open recruitment. Itu pertama kita mengajukan secara pribadi dulu. Jadi kalian bisa mengajukan nanti biasanya ada syarat-syarat, kalian bisa ajukan dulu secara pribadi. Selanjutnya kalian akan menghadapi seleksi. Yang pertama itu adalah seleksi akademik, tes akademik. Nah, yang apa sih yang ditesin di tes akademik itu? Yang ditesin biasanya pelajaran-pelajaran pokok yang ada di sekolah gitu. Selanjutnya kalian akan menghadapi tahap 2, yaitu tes psikotes. Nanti biasanya kalian akan digali secara psikologi dan IQ ya, kayak gitu. Selanjutnya yang terakhir adalah tes wawancara. Nanti kalian namanya aja tes wawancara kan, otomatis kalian akan diwawancara, akan digali lagi gimana sih sifat-sifat kalian itu kayak gimana, terus potensi dan kepribadian kalian itu cocok nggak sih untuk jadi pengurus OSIS kayak gitu. Dan yang terakhir nanti kalian akan menghadapi yang namanya
puncaknya yaitu LDK, latihan dasar kepemimpinan yang udah saya bilang tadi di awal. Nanti ada kayak apa ya namanya, latihan gitu. Latihan nanti kalian akan dibimbing biasanya selama 2 hari 1 malam. Nah, di sana kalian akan banyak kegiatan, tentunya yang akan mendidik kalian lebih baik untuk menjadi pengurus OSIS selanjutnya gitu. Untuk selanjutnya, berat nggak Kak jadi pengurus OSIS itu? Kalau ditanya berat apa enggak sih, tergantung pribadi ya. Kalau saya sih enjoy aja, soalnya itu menurut saya asik, bisa menambah ilmu juga. Tapi kalau misalnya kalian ikut OSIS itu cuma buat coba-coba, ikut pengurus OSIS cuma coba-coba, ya akhirnya akan berat dan gak maksimal juga hasilnya ke kalian juga kayak gitu. Oke, ini untuk pertanyaan yang terakhir. Kegiatan apa aja sih Kak yang dilakuin sama pengurus OSIS? Oke, kita sebenarnya nggak hanya melakukan kegiatan kayak event-event gitu aja, enggak. Sebenarnya kita juga melakukan kegiatan kayak pengontrolan kedisiplinan di sekolah juga, ketertiban gitu kita juga tetap melakukan. Jadi biasanya kita rutin secara acak ya. Kita biasanya kan karena di SMP Negeri 1 Klaten ini kita dilarang membawa HP. Biasanya kegiatan rutin itu secara acak kita melakukan razia HP, itu contohnya salah satunya untuk penegakan ketertiban. Terus razia atribut itu juga kita melakukan. Kalau event-event sih sebenarnya banyak ya, kadang nggak terduga juga yang bisa dadakan juga. Misalnya kalau event yang umum aja, yang besar, yang pasti terjadi di SMP Negeri 1 Klaten ini, contohnya itu biasanya HUT itu event puncak untuk pengurus OSIS ya, karena hari ulang tahun itu puncak untuk pengurus OSIS, dan masih banyak lagi pokoknya. Makanya untuk kalau penasaran silahkan join. Oke, mungkin itu aja pertanyaan yang bisa kita bahas kali ini. Terima kasih Tio untuk berbagai informasinya. Ya, sama-sama. Sekian episode kali ini, nantikan episode selanjutnya hanya di Osaka Gallery. Sampai jumpa.